Puji Tuhan, saudara, saya mau tetap memperkatakan on fire. Sebab kita ini adalah umat-umat yang militan dan perkasa. Amin. Nah, kita mengucap syukur diperkenankan memasuki tahun 2023. Semua karena anugerah Tuhan. Kita tetap sehat, kita tetap kuat dan masih diberi semangat untuk datang beribadah. Ya, saya berharap Roh Kudus ini terus memimpin kita untuk melawan rasa malas beribadah. Ya, kita minta Roh Kudus supaya menolong kita melawan rasa malas berdoa, rasa malas membaca firman Tuhan, rasa malas untuk terutama datang di KUL atau yang masih ikut KOM, rasa malas untuk ikut KOM, saudara kita usir itu. Kadang-kadang kita berkata, paling-paling juga begitu, paling-paling juga begitu. Ya, kita mau usir keluar dari dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita sudah mulai ngomong paling-paling juga begitu, itu ada kesombongan. Sehingga saya percaya semua yang ada dalam ruangan ini tidak ada yang dikuasai kesombongan. Sebab kesombongan itu miliknya setan. Milik anak Tuhan rendah hati. Amin. Nah, saudara kekasih, kalau tahun lalu banyak yang mendengung-dengungkan resesi ekonomi, resesi tahun 2023, tahun ke-8, dan itu semua membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tapi bagi saudara dan saya yang berharap kepada kasih setia Tuhan, itu tidak akan membuat kita takut. Amin. Sebab kita tahu, ya, ada janji-janji firman Tuhan yang akan digenapi di dalam kegelapan, di dalam tahun resesi, di dalam tahun ekonomi yang turun. Bagi saudara dan saya, itu tidak akan terjadi. Nah, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ya, Bapak Gembala Pembina kita berpesan bahwa saudara dan saya yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang bergaul karib dengan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain di tahun 2023 ini adalah saudara hanya dengan berpegang pada firman Tuhan saja. Jadi tidak ada yang lain. Saudara kita mau mengandalkan siapa? Ya, harta benda itu sebentar. Kita lihat di Indonesia, ya, yang kena musibah tanah longsor sudah bertahun bahkan berpuluh-puluh tahun mengumpulkan harta itu, tiba-tiba datang tanah longsor, habis. Saya kalau melihat itu, saudara, saya terus lihat. Tuhan berkata, kalau kamu melekat dengan harta, dengan tanah, dengan rumah, kamu lihat itu, tanah longsornya seperti kayak begitu. Langsung pluk, ya, ada yang karena banjir, pluk, saudara. Ya, jadi saudara, mulai saat ini bukan kita tidak butuh uang. Ini tempat disewa dengan uang. Tapi janganlah kita melekat. Kita cuma melekat kepada sumber berkat itu, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang kekasih, kalau tahun 2023 ini tema dari Bapak Gembala Pembina kita yaitu bangkit jadilah pemenang. Nah, untuk menjadi pemenang perlu ada dasar firman-Nya. Perlu kita tadi dikatakan kita harus berpegang pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan menjadikan kita pemenang. Amin. Nah, saudara, kalau tahun 2023, Bapak Gembala Pembina sudah memberikan kepada kita bagaimana supaya kita ini bangkit jadi pemenang. Karena kalau dikatakan jadi pemenang itu berarti kita berada di medan laga. Ya, kita berada di peperangan. Enggak ada orang yang berkata menang, tapi enggak ada orang yang bertarung di situ.
Tidak ada medan laganya. Ini kita perlu nyadari. Jadi saudara dan saya, suka tidak suka, ada di dalam dunia ini dalam perjalanan menuju, dan di dalam perjalanan itu kita selalu berhadapan dengan musuh. Halo? Kita selalu berhadapan dengan peperangan. Makanya ada kata bangkit jadilah pemenang. Berarti saudara, Bapak Gembala Pembina kita sedang mempersiapkan. Orang yang perang itu kalau tidak siap, nanti pada akhirnya kalah. Maka dari awal bulan ini terus menerus didengung-dengungkan, dikatakan bangkit jadilah pemenang. Sebab saudara tahun 2023 itu akan ada peperangan rohani yang besar-besaran. Aduh, kenapa aku datang ya? Aduh, saudara yang kekasih, Bapak Gembala Pembina pada beberapa tahun yang lalu bilang gini, amin saja, enggak amin juga akan terjadi. Jadi kalau kita amin berarti kita akan siap toh. Kita siap masuk dalam pertarungan, ya amin aja. Saya juga percaya itu. Saudara beberapa tahun yang lalu saya punya pergumulan. Pas waktu saya mengalami pergumulan ini, Bapak Gembala Pembina ngomong di SICC, sudahlah saudara, amin aja. Nggak amin juga tetap terjadi kok. Tetap akan ada kok. Ya saya langsung amin, saya langsung sambung. Ya Tuhan, sampai saya selesai tugas di bumi, kalau ini persoalan pergumulan ini Engkau tidak selesaikan, Engkau tetap Allahku. Amin. Itu ya, saudara yang kekasih, jangan kita berlarut-larut dalam pergumulan. Ambil satu tekad. Persoalan yang belum selesai di tahun 2022. Aku tinggalkan. Aku tetap percaya. Kalau Tuhan tidak selesaikan di tahun 2023, Engkau tetap Allahku. Nah di situ saudara, waktu saya juga berkata demikian. Orang Jerman berkata, ucuk-ucuk. Kayak mimpi. Nah yang dari luar pulau mungkin tidak ngerti. Apa itu ucuk-ucuk? Tanya kepada yang lain, kepada sebelahmu. Ucuk-ucuk seperti mimpi. Ya, saya tuh sampai pikir, mimpikah saya ini? Tapi Tuhan berkata, percaya enggak? Nah, saudara yang kekasih, bekal kita masuk di medan laga tahun 2023 ini terdapat di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 24. Ya. Coba kita perhatikan dengan saksama. Untuk menghadapi medan laga tahun 2023 ini, mari selalu ingat firman ini. Mari menjadi satu dengan firman ini. Pikiran, tindakan kita menjadi satu dengan firman ini. Ya, saya tekankan kepada kita semua. Di situ berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Jadi kasih setia Tuhan buat saudara dan saya itu tidak pernah habis. Sekali lagi, kasih setia Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu tidak pernah habis. Amin. Tidak pernah habis. Jangan cuma amin di dalam ruangan ini. Prakteknya saudara begitu pagi-pagi, ayat yang ke-23. 23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi saudara praktek, begitu melek pagi, jangan cari sandal dulu.
Langsung duduk, langsung berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang baru pagi ini. Oh, aku mau berjalan sepanjang hari ini bersama dengan kasih setia Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara akan bangkit. Yes, saya mau bangkit, saya mau jadi pemenang. Nah, ini yang akan membuat kita rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Saya kemarin diingatkan oleh Roh Kudus. Saya di perkawinannya yang 6 tahun gagal. Untung tidak sampai bercerai. Nah, tepat besok 46 tahun perkawinan kami. Tepuk tangan. Secara pemerintahan, ya. Tapi secara gereja nanti April, ya, untuk pemberkatannya. Nah, saudara, 6 tahun terbuang sia-sia. Tapi oleh kemurahan Tuhan, 40 tahun saya membuktikan ayat ratapan 3 ayat 22 sampai 24 ini yang dikatakan kasih setia Tuhan. Setiap pagi saya selalu berkata, terima kasih Tuhan, kasih setiamu selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Jadi jangan waktu saudara baru dapat angpau, ini kan sudah mau dekat angpau ini, minggu depan. Baru saudara mengucap syukur, baru saudara berkata ini. Saudara, ada tidak ada angpau, saya persiapkan ya. Jangan ngomel kalau angpaunya cuma $10. Hati-hati, jangan ngomel. Waktu saudara ngomel, jahat di mata Tuhan. Dapat tidak dapat mengucap syukur. Sebab angpau dari Tuhanlah adanya. Kita melekat kepada Tuhan, maka angpau itu tetap ada. Nah, angpaunya saudara, jangan cuma diukur dengan uang. Angpaunya harus diukur dengan kasih, damai, sejahtera, sukacita. Saudara, kalau misalkan saudara ukur dengan angpau, ternyata dikasih cuma $10, lalu ambrok-brok, cuma $10. Aku sudah kerjain, aku sudah tak pikir, pikirnya tahun lalu dikasih gocap, kok ini cuma $10. Saudara nggak boleh. Jadi jangan diukur dengan angpau, ya. Kasih setia Tuhan selalu baru, itu diukur dengan kasih, damai, sejahtera, sukacita. Saudara dikasih inggope, you know inggope? Salah toh? Gope, umpakman, 500,000. Nah, 500 bukan 1,000 saudara. Nah, lalu saudara yang kekasih, tapi saudara diomelin. Dari pagi bangun tidur diomelin, kerja ini, kerja itu, ini dan itu. Saudara, damai sejahtera sukacita pasti berkurang. Dipersalahkan ini, dipersalahkan, padahal udah bangun pagi-pagi, udah dikasih tahu kemarin besok ada makan keluarga, ini dah. Tapi begitu melek ketemu diomelin. Begitu melek, buat apa 500 itu? Tapi kalau $10, saya tidak berkata saudara beriman dapat $10. Ya toh, ya saya berdoa supaya saudara diberkati. Tapi ukurannya jangan dengan uang. Ukurannya dengan sukacita, damai sejahtera. Amin. Nah, sebab ayat 24, Tuhan adalah lagi. Tuhan adalah, sama-sama praktek. Tuhan adalah bagianku. Nah, saudara, kalau saudara percaya ini menjadi satu pikiranmu,
Tuhan adalah bagian kita. Ada angpau, tidak ada angpau, tetap Tuhan bagian kita. Loh, kan wayahe Tommy. Iya toh? Loh, ada yang ngomong apa itu wayahe? Wayahe. Dapat angpau. Tapi ternyata angpaunya kok lupa. Majikannya lupa mungkin atau pura-pura lupa. Untuk menguji saudara, apakah saudara tetap mau berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Nah ini saudara, untuk masuk tahun 2023 harus punya prinsip. Tuhan adalah bagianku. Aku tidak akan kekurangan. Amin. Lalu kata jiwaku, lalu oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi saudara kekasih, jangan berharap pada yang macam-macam. Berharaplah hanya kepada Tuhan saja. Sebab Dia adalah bagianku. Kalau kita dimiliki oleh Tuhan, itu so pasti. Cuman ada bagian yang Tuhan kerjakan, sudah kerjakan. Ada bagian yang saudara dan saya kerjakan. Amin. Nah, ini yang perlu kita masukkan dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita, menjadi gaya hidup kita. Ya, pertama tadi kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, dan lalu kemudian karena Dialah bagianku, karena Tuhanlah bagianku. Nah, sekarang bagian saudara dan saya harus percaya. Katakan bersama saya percaya. Nah, ada orang yang gini, percaya. Tapi begitu dihantam ombak, mana itu percayanya? Mana itu kepercayaannya? Padahal sebenarnya ombak itu untuk membuat kita dilihat Tuhan kepercayaan kita. Apakah kita betul-betul melakukan Tuhan bagianku sehingga kita tidak akan takut. Ya kalau memang saya harus mati di dalam ombak ini ya sudah. Karena aku bagiannya Tuhan, aku tidak akan takut. Ya, dengan menghadapi tantangan apapun, karena Dialah bagianku, Tuhanlah adalah bagianku, semua persoalanku Tuhan yang akan menyelesaikannya. Nah, nanti kita akan lihat selanjutnya bagaimana Tuhan menyelesaikan persoalan kita. Lalu saudara yang kekasih, di dalam kita menaruh harap kepada Dia, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Dalam saudara dan saya menaruh harapnya kepada Tuhan, di tahun 2023 ini ada 4 hal yang akan kita miliki. Ya, nah 1 sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Yesaya 40 ya. Yuk kita baca dulu yang 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Jadi kadang-kadang kan orang muda itu sok perkasa. Ya, tapi lama-lama karena dia pakai kekuatannya sendiri, ya dia letih lesu. Dia menjadi tersandung. Nah, jawabannya saudara, jawabannya di ayat 31. Tetapi perhatikan ya, jadi gaya hidup kita tadi kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi karena Tuhan adalah bagian kita. Nah, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, kita yang di dalam ruangan ini orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Nah, sekarang perhatikan. Orang-orang sebut dengan namamu, ya.
menanti-nantikan Tuhan, lalu saudara berkata, aku pasti dapat kekuatan baru. 1, 2, 3. Nelly yang menanti-nantikan Tuhan pasti mendapat kekuatan. Sambil tangannya gini dong. Ya, mendapat kekuatan. Ya, lagi kompak. 1, 2, 3. Mendapat kekuatan. Sebab aku menanti-nantikan Tuhan. Dan Tuhan adalah bagianku. Aku percaya aku dapat kekuatan yang baru. Nah, di situ dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang kekasih, burung Raja Wali itu semakin besar anginnya, angin taupannya, semakin dia nikmati, saudara. Jadi dengan kata lain, semakin gede persoalanmu nikmati. Duh, lagi mana mami ndak ngerasa no yo. Ya saudara yang kekasih, nikmati. Nikmati saja. Pada waktu saya sedang diproses, bukan orang luar yang memproses saya, tapi justru pendeta-pendeta. Nah saudara, ini kan anginnya besar. Saya teringat burung Raja Wali. Saya mendapatkan kekuatan Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan. Aku nikmati, saudara. Dengan cara apa? Aku tidak mau membenci mereka. Aku temui mereka. Ketemu, shalom Pak, apa kabar? Di depan saya mereka baik-baik saja. Tapi sudah gitu kami dibawa ke sana kemari di pemerintahan. Kami dilaporkan kepada bupati, kami dilaporkan ke Sospol. Dan jadi saya jadi ngerti, oh Sospol, Dandim, lalu kemudian bupati. Tapi waktu saya menikmati, karena saya menanti-nantikan, karena Tuhan adalah bagianku. Aku ngomong kepada Tuhan, aku ada di sini karena menuruti keinginanmu Tuhan. Engkau yang bertanggung jawab atas apa yang saya sedang hadapi. Singkat cerita saudara, pada waktu Dandim berjanji akan menutup gereja yang kami rintis. Mendengar hari Minggu Dandimnya ngomong gitu, saya berkata, Tuhan engkau bagianku. Aku cuma menanti-nantikan. Dan aku datang ke kota ini karena Tuhan yang perintah, bukan karena saya ingin. Apa yang terjadi? Hari Senin saya mendengar teman-teman di kota itu bertelepon. Tante, saya selalu peringatkan mereka. Dandim yang mau membuyarkan gereja kita tiba-tiba tadi pagi dipindah tugaskan ke tempat lain. Oh, enggak boleh senang itu. Amsal berkata, dengar baik-baik. Jangan bersuka cita karena orang yang memusuhi engkau mendapat masalah. Dosa itu, ayo. Saya enggak suruh saudara, enggak. Stop, enggak boleh. Oke? Nah, waktu mereka saudara rame-rame, saya bilang, stop, ayo. Tidak boleh senang karena yang memusuhi kita dialih tugaskan. Nah, saudara, hari Sabtu saya sampai di situ, ada salah satu pengerja datang berlutut. Cik Chen, saya minta izin. Saya mau kerjain mereka itu. Saya bilang, ayatnya di mana? Lalu dia berkata begini, mungsu Cik Chen repot. Loh, firman Tuhan berkata, kalau ada firmannya, bilang sama saya izinin. Nah saudara, waktu mereka mendengar,
dandim yang mau membuyarkan kami ini, wah senang, puji Tuhan. Nggak boleh puji Tuhan. Ya, mengucap syukur aja kepada Tuhan. Tidak boleh senang karena orang itu dipindahkan. Nah, saudara yang kekasih, luar biasa. Kalau kita menikmati angin badai, yaitu persoalan-persoalan, saudara kita tidak akan lelah. Besoknya terus waktu saya sampai di sana, saya diberitahu bahwa ada dandim yang baru dari luar pulau yang menggantikan. Saya tanya mereka, luar pulau mana? Mereka bilang, kayaknya dari daerahmu. Oh, besok saya datang. Saya datang ke rumah dandim itu, rumah dinasnya, dan saya berkenalan. Kebetulan istrinya ex orang Kristen, ya, enggak mati kok. Ayo, jangan sembarang komentar ya. Nah, saudara yang kekasih, saya lalu ketemu dia dan saya ngomong sama dia. Waktu saya ngomong sama dia, terus dia bilang begini sama saya. Besok Bapak datang. Adik datang aja ke sini. Oh iya, besoknya saya datang, sudah datang ayahnya itu. Ngomong-ngomong, saya ditanyain. Anak dari mana? Saya bilang dari ini. Anak cucunya siapa? Ibu saya, mami saya itu ada kakek angkatnya, papa angkatnya, saudara. Saya sebut kakek angkat ini, terus langsung saudara dia bilang, dia panggil anaknya, sini, saya mau ngomong sama kamu. Ini adekmu. Saya ditunjuk, ini adekmu. Bapak utang budi kepada kakeknya. Utang nyawa, dia bilang gitu. Nah, kalau saya cerita utang nyawanya bagaimana sampai malam tidak selesai. Pokoknya intinya saya ditolong Tuhan. Nah, saya enggak terus mantang-mantang. Wah, ada pertolongan. Enggak, saya tahu bagaimana berbahasa supaya saya tidak dilihat semata-mata mempergunakan kesempatan ini. Saya cuma ngomong gini, ya Kak, saya ini buta hukum. Kalau saya melanggar hukum, tolong saya dikasih tahu, saya ditegur, supaya saya tidak melanggar hukum Indonesia. Nah, kalau orang sudah pintar begitu, dia sudah tahu, sudah. Lalu dia bilang, ya, pokoknya begini, kamu pulang jangan sering-sering ke sini. Nanti kakak yang akan menghadapi, ternyata dia itu sudah dapat titipan dari dandim lama, saudara. Nah, lalu dia katakan, jangan sering-sering ke sini. Kalau ada perlu, kamu telepon aja istriku. Nah, singkat cerita, saudara, kira-kira 3 bulan di situ, dan waktu izin gereja kami sudah mau keluar, saudara yang kekasih, dia akhirnya naik pangkat karena menolong anak Tuhan. Amin. Jadi saudara yang kekasih, saya lalu mendengar waktu itu para pendeta-pendeta mau demo kami, mau ditutup gereja yang kami rintis. Nah, si orang ini berkata begini, ini masa-masa mau pemilu waktu itu. Kalau sampai kalian turun ke jalan mendemo, bukan gereja ini, dia sebutkan gereja kita, yang jadi musuh kalian. Saya yang jadi musuh kalian. Kalau sampai kalian nekat untuk turun ke jalan mendemo, saya akan tembakin satu-satu kakimu. Tidak jadian mau ditembak kakinya aja yang mau ditembak. Nah, saudara, sejak itu amanlah gereja yang kami rintis dan izinnya akhirnya keluar. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itulah bagian daripada kita kalau kita sabar menantikan Tuhan, kita mendapat kekuatan baru. Amin. Nah, yang kedua, Mazmur 37 ayat 23-24. Bekal yang kedua masuk ke dalam tahun 2023. Yang pertama adalah kekuatan baru.
Yang kedua adalah, yuk kita baca sama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai ia tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, yang kedua saudara, jangan lupa. Kadang kita jatuh, tapi jangan melupakan tangan Tuhan senantiasa menopang tangan saudara dan saya. Tangan Tuhan yang kuat itu akan menopang kita dalam menghadapi tantangan apapun juga. Nah, lalu yang ketiga. Yang ketiga adalah Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan 8. Yuk, 1, 2, 3. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya penasta, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Jadi yang ketiga, yang pertama tadi, kita yang mengandalkan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, itu akan ditopang oleh Tuhan. Tangan Tuhan menopang kita. Yang ketiga, kita akan diberkati. Dan kita tidak akan khawatir tahun kering. Kalau tahun 2023 ini, orang bilang tahun kering dan macam-macam. Bagi saudara dan saya yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya kepada Tuhan, pasti diberkati. Nah, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Diberkati dengan ketenangan, diberkati dengan sukacita, diberkati dengan damai sejahtera. Ya, kita punya segala sesuatunya kalau tidak ada damai sejahtera, kalau tidak ada ketenangan, kalau tidak ada sukacita, bocai saudara. Yang keempat, Mazmur pasal 32 ayat 8. Ya, Mazmur pasal 32 ayat 8. Tadi saya akan ngomong, ada persoalan itu akan dipakai Tuhan. Tuhan berkata, aku itu adalah Tuhan. Aku hendak mengajar. Jadi saudara yang kekasih, waktu saudara mendapatkan tantangan, persoalan, saudara jangan kemana-mana. Kau lalu ngomel ini dan itu. Saudara, dengarkan baik-baik, tenang, nantikan Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Dia hendak mengajar kepada saudara melalui persoalan itu. Saudara dan saya akan diajarkan bagaimana caranya menyelesaikan persoalan itu. Nah, lalu kemudian dia berkata juga, dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Tuhan akan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Ya, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Kita ulang, mataku tertuju kepadamu. Jadi mu itu kita berkata, mata Tuhan tertuju kepadaku. 1, 2, 3. Tertuju lagi. Mata Tuhan tertuju kepadaku. Sekali lagi. Mata Tuhan tertuju kepadaku. Amin. Jangan cuma di ruangan ini loh ya. Di tempat majikan, dimanapun kita berada. Ingat, matanya Tuhan itu tertuju pada kita. Saudara yang kekasih, saya menyaksikan ada salah satu teman baik saya. Waktu itu belum ada kereta cepat. Dia mau ke Surabaya karena anak istrinya masih di Surabaya. Dia di Jakarta. Dia mau naik kereta api ke Surabaya. Nah, singkat cerita, waktu dia datang ke Gambir, dia sudah beli tiket. Ya, sudah beli tiket, tinggal mau duduk. Tapi di luar dugaan, waktu dia sampai di
Gambir mengambil tempat duduk, dari pihak kereta api bilang, wah ini maaf Pak, ini kursimu sudah terjual dan orangnya sudah di dalam. Nah, waktu dia mau ngomel, saudara, Roh Kudus bilang, enggak usah ngomel. Segera lari ke airport, naik pesawat saja, kamu jangan naik kereta. Jadi Tuhan tuh mau nunjukkan jalan. Singkat cerita, waktu dia sampai di Surabaya, besok paginya dia membaca koran Kompas. Nah, waktu dia membaca ada judulnya kecelakaan kereta api. Nah, waktu dia membaca itu, ternyata Tuhan tuh luar biasa, saudara. Kursi yang dia sudah bayar itu, orang yang duduk di situ mati dalam kecelakaan itu. Makanya saudara yang kekasih, kalau ada persoalan, Tuhan itu mau meluputkan kita. Jangan ngomel. You know ngomel? You know mate? Nah, supaya masuk, saudara. Jadi saudara, jangan sampai kita ngomel. Karena mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Jadi saudara yang kekasih, dia mengerti betul. Jangan ngomel. Pokoknya tanya ke Tuhan. Apa yang Tuhan mau tunjukkan kepadaku akan hal ini. Sehingga saudara yang kekasih, kita tidak akan kita tidak akan ngomel, tidak jatuh dalam dosa ngomel. Amin. Nah, saudara yang kekasih, kunci daripada penyampaian dari 1 sampai 4 ini adalah 2 Korintus pasal 2 ayat 14. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Amin. Amin. Jadi saudara, yang membawa kita kepada kemenangan, yang memberi kita kekuatan baru, itu adalah di dalam Kristus Yesus. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi persoalan yang saudara dan saya hadapi itu, ya, persoalan yang saudara dan saya hadapi itu akan dipakai oleh Tuhan menjadi kemenangan bagi saudara dan saya untuk membuat namanya harum. Jadi saudara, kalau saudara ngerti ini, saudara tidak akan ngomel, saudara tidak akan menggerutu, saudara tidak akan ngomong macam-macam. Karena saudara akan berkata, terima kasih Tuhan, persoalan ini akan membuat namamu ditinggikan, namamu dipermuliakan. Amin. Ini yang perlu saudara dan saya perhatikan. Sebab itu kita memiliki pengharapan baru bagi kita yang bergantung kepada Tuhan. Akan dipakai oleh Tuhan, membawa nama Tuhan dipermuliakan. Akan kita, pengenalan kita akan Dia di mana-mana. Mari bangkit berdiri.